guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama gue lagi Cynthia di sini. Dalam kondisi seperti saat ini, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol-protokol yang telah ditetapkan, dan jangan lupa untuk tetap selalu mengucap syukur. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan konten ini biar gue lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke guys, kita sering menjumpai orang-orang sukses, tetapi di sini kita hanya menyaksikan hasil dari sebuah proses yang mungkin sangat panjang, tanpa kita tahu proses yang sudah dijalani dan betapa tantangan dan betapa beratnya proses-proses tersebut, sehingga sampai pada titik yang dianggap sebagai kesuksesan atau sebagai hasil dari segala yang pernah diperjuangkan. Nah, beberapa waktu yang lalu gue sempet ngobrol-ngobrol nih, video callan sama adik kelas gue waktu gue di sekolah luar biasa Lebak Bulus, daerah Jakarta Selatan. Memang gue kenal sosok ini dari kecil, dan sampai sekarang kita masih keep in touch. Siapa sih yang gue maksud? Itu adalah Julia Ferawati, atlet peraih 2 medali emas dalam Asian Para Games 2018 kemarin. Cabang olahraga apa? Cabang olahraganya namanya lawn ball. Nah, terus lawn ball itu apa sih? Nah, bentar lagi kita bakal denger nih ceritanya Julia Ferawati. Kenapa sih sampai tertarik sama bidang olahraga? Mulai dari jadi pelari, sempat jadi telemarketing, dan akhirnya memilih untuk menekuni bidang olahraga dan memilih cabang olahraga lawn ball. Tanpa berpanjang-panjang, yuk simak obrolan gue bersama Julia Ferawati. Oke guys, mari kita mulai. Kali ini gue udah bareng sama Julia Ferawati. Bener gak nih namanya Julia Ferawati? Bener dong. Itu nama dari orok tuh. Nama dari orok. Iya. Oke, jadi kita nggak ngomong dulu tentang lawn ball itu apa ya. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang perjalanan atlet Asian Para Games yang satu ini. Sebenarnya pertama kali tertarik tentang sama olahraga tuh kapan sih? Awalnya sih gue juga nggak tahu ya kapan. Maksudnya dulunya sih gue juga nggak ngerasa gue tertarik gitu kan. Terus pertama kali emang gue ikut lomba gitu ya, lomba olahraga itu tuh masih di Lebak Bulus. Iya, waktu jadi ulang tahun SLB, ulang tahun SLB ada lomba maraton, dah inget nggak lo? Iya. Nah kan kalau nggak salah tuh semua orang ulang tahun SLB kan Desember tuh. Terus waktu itu kayaknya sih orang-orang pada tahu deh, karena gue masih bocah ya, masih kecil, gak ngerti juga sih, pokoknya disuruh ikut lari maraton ya ikut aja gitu kan. Nah terus pas udah ikut gitu menang tuh ceritanya itu. Nah udah pas sudah menang gitu, gue nggak tahu deh, mungkin dulu Pak almarhum Suraji ya atau Pak almarhum Sultan itu ngeliat gue ada bakat kali gitu. Oke. Nah, baru deh dari situ tuh suka diajak-ajak ikut lomba gitu sih. Awalnya gue juga nggak ngerasa bahwa gue tertarik gitu, tapi udah diikutin ternyata walaupun capek tapi menyenangkan gitu. Seru ya. Seru. Iya, jadi guys, ini Julia ini adik kelas gua waktu di SLB di Lebak Bulus dulu. Dari dulu emang setahu gue emang dia sering ikut event-event olahraga kayak lomba-lomba wakilin SLB waktu itu kita ya, atau enggak Iya. Kayak apa sih dulu namanya Temu Krida ya? Ya, Temu Krida. Zaman-zaman itu tuh Temu Krida. Jadi memang Yuli ini dari dulu emang udah sering ikut olahraga, event-event olahraga tuh udah sering ikut gitu. Jadi bakat di olahraganya sebenarnya dari dulu, walaupun belum disadari, tapi udah dari dulu potensinya ada. Iya benar, belum sadar. Iya belum sadar. Namanya juga bocah,
Suruh ikut aja. Dulu pertama ikutnya lari, yang penting nggak lari dari kenyataan. Iya. Nah terus sebelum jadi ini kan nggak tiba-tiba sekonyong-konyong jadi atlet apalagi sampai sekelas Asian Para Games gitu ya. Sebelumnya lo tuh aktivitasnya apa sih sebelum jadi atlet? Kan ini sempet dari kecil emang senang olahraga, terus otomatis kan ada kerjaan lain atau apa. Nah tuh kira-kira ceritain dong sebelum jadi akhirnya lo terjun, oh gue masuk olahraga lagi nih, tadinya apa gitu yang aktivitasnya, kerjaannya. Oke, jadi tuh dulu ya itu dari kecil ya, dari SD lo boleh dibilang kan gue ikut event-event gitu sampai lulus. Gue tuh sempet nggak ikut itu berapa tahun ya, pas gue SMA di SMA umum tuh, nah itu gue nggak ikutan. Takut. Mungkin karena gue juga sibuk ya sama sekolah kan, tau sendiri kalau kita sekolah di umum kan ini ya ngejarnya ribet banget gitu kan, jadi gue nggak ikutan tuh. Lumayan lama sih nggak ikutannya, jadi gue inget banget pas udah SMA, terus habis itu sampai udah married juga enggak sih, pas udah married juga enggak, pas udah punya anak juga enggak, pas ikut-ikut lagi tuh 2008. Nah terakhir kalau nggak salah nih, terakhir gue ikut itu 98 kayaknya deh. Nah udah ada 10 tahun gue nggak ikutan lagi. Nah pas 98 itu ada temen yang ngajakin lagi, katanya yaitu almarhum Pak Raji itu guru olahraga kita, katanya ngasih tahu mau ada dulu masih namanya Peparnas ya, Porcanas ya. Porcanas. 2008 tuh udah Porcanas apa Peparnas sih, kayak pon-pon gitu. Masih pon kayaknya deh. Lupa deh. Sebentar gitu. Iya, gue lupa deh namanya, udah Peparnas kali ya 2008. Belum kayaknya sih. Ya jadi sekitar 10 tahun lah tuh gue nggak ikutan ya kan. Nah terus diajakin sama temen, ayo kita ikutan lagi yuk gitu kan. Akhirnya datang tuh ke Pak Raji kan, waktu itu latihannya masih di Lebak Bulus, masih ikutnya lari sih. Waktu itu gue ikut atletik kan, dari kecil ikut atletik, lari, sprint sama lompat jauh gitu kan biasanya. Nah si 2008 itu juga walaupun gue udah punya anak masih tetap ikutnya itu. Nah akhirnya singkat cerita berangkatlah lagi setelah 10 tahun nggak ikutan, vakum ya kan, berangkatlah ke Kaltim waktu itu punya. Oke. Nah terus dari situ baru mulai aktif lagi tuh dari situ, walaupun sambil jadi atlet sambil kerja juga. Jadi waktu itu kan kebetulan ada lowongan juga ya buat tunanetra di Permata Bank. Nah akhirnya gue coba ngelamar, terus diterima juga. Ya udah, jadi sebenarnya tapi justru jadi atletnya jadi malah nggak fokus sih, karena kan kalau ngantor kan tiap hari ya, dan repot kan kalau izin kayak gitu kan. Ya udah akhirnya jadi atletnya juga jadi nggak fokus lagi gitu, walaupun kadang nyambi tapi nggak fokus lah, intinya lebih fokus ke kerja jadi telemarketing. Nah ini info juga nih buat orang-orang yang nonton kan nggak tahu ya. Sampai akhirnya 2017 itu gue resign, benar-benar resign. Nah awal 2018 nih ceritanya udah benar-benar nggak kerja kan, nggak kerja ngantor maksudnya. Terus ada temen ngasih tahu mau ada seleksi lone ball buat Asian Para Games awal tahun kan. Asian Para Games-nya kan bulan Oktober ya, nih gue dikasih tahu bulan-bulan Januari atau Februari gitu kan mau ada seleksi. Nah itu seleksinya di Solo. Baru deh gue ikutan lagi seleksinya. Gitu. Jadi sebenarnya waktu sebelum Asian Para Games sempat ikut juga sih, kayak
telepon yang di Bandung itu ikut, cuman ya gitu deh sambil nyambi gitu sambil nyambi kerja. Nah baru fokusnya pas sudah yang Asian Para Games, pas gue udah nggak benar-benar udah nganggur, nah itu baru gitu ceritanya. Kalau yang di Bandung itu kalau nggak salah udah Peparnas ya? Iya udah Peparnas. Udah Peparnas. 2016. Pekan Paralimpik Nasional ya. Jadi ya, itu seperti dulu pekan olahraga ya. Dulu kita bilangnya Porcanas ya, pekan olahraga cacat ya, nasional ya. Iya dulu namanya pekan olahraga cacat nasional. Setelah gue lupa itu, deh dia mulai ganti namanya Peparnas tuh kapan ya, gue sampai lupa. Pokoknya yang 2016 sih gue inget udah Peparnas. Itu udah Peparnas ya. Seingat gue yang di Bandung tuh udah Peparnas namanya. Nah waktu ini pengen nanya nih, waktu jadi telemarketing ini kan buat mungkin viewers yang orang-orang awas kan nggak tahu tuh kalau tunanetra juga bisa jadi telemarketing. Nah telemarketing di aku bikin konten lagi deh jadi telemarketing. Nggak apa-apa. Itu gimana kerjaannya, ngapain nih, ngulik dikit ngasih tahu dikit kayak gini loh, kita juga bisa loh jadi telemarketing, sebenarnya bisa. Iya. Jadi kerjanya ngapain tuh waktu jadi telemarketing? Jadi waktu telemarketing ya sesuai dengan namanya telemarketing ya, jualan lewat telepon gitu kan. Jadi kerjanya ya jualan produk bank. Produk dari bank, tabungan. Nah, terus gitu kita kali tuh ya? menjangkau nasabahnya tuh lewat telepon. Jadi kita dikasih database gitu kan. Nah itu dia, kalau untuk tunanetra itu khusus untuk PC-nya, komputernya itu di-install screen reader. Oke, pembaca layar. Kita bisa tahu nih nasabahnya namanya siapa, nomor HP-nya berapa gitu. Terus di training juga tuh, misalnya apa aja yang harus disampaikan gitu. Oh iya pasti. Jadi kalau kita masuk, kita di training dulu, kita harus ngomongnya gimana, greetingnya gimana, openingnya gimana, cara handlingnya gimana, closingnya gimana, pokoknya di training dulu. Terus kalau misalnya kita ada produk baru, itu skripnya kalau untuk tunanetra kan kita kalau sambil ngebaca braille agak susah ya, kalau buat gue sih, dan teman-teman yang lain juga ngerasain gitu. Paling kita ini ngafalin skrip. Okay. Jadi kan produknya kan ganti-ganti itu. Kadang kita nawarin cashback, kadang kita nawarin tabungan berjangka gitu-gitu kan. Itu setiap produk tuh skripnya beda-beda, jadi kita harus ngafalin. Jadi nggak sesimpel yang orang pikir ya. Kadang-kadang kan orang mikir telemarketing itu kan cuma nelponin nasabah, jualan, ngasih tahu produk gini. Seolah-olah kayaknya itu pekerjaan yang gampang gitu, padahal ternyata nggak segampang itu ya. Ada aturan-aturannya. Oh iya, banget. Dan kita kan nggak langsung harus tiba-tiba ngomong apa kan, kita harus ada tata keramanya juga gitu kan, etikanya harus ngomong apa, terus ada urutannya harus menawarinnya cara yang kayak gini, terus kita nggak boleh ngomong apa gitu. Apalagi itu tadi kalau buat tunet ya, karena kalau yang awas kan mereka enak tuh di layar kan udah ada skripnya kan, tinggal baca. Nah kalau tunanetra kan kalau sambil baca braille agak repot kan, nggak beraba-raba gitu. Nah ntar kalau misalnya jadi harus ekstra ngafalin. Nah kalau misalnya tiba-tiba yang calon nasabahnya ini ngejawab di luar rules yang udah ditentuin, itu kan juga berarti tunanetranya harus bisa ini ya, bisa improvisasi, gimana cara jawabnya tetap harus sesuai sama pegangan skrip itu ya. Betul, jadi kitanya harus tahu handling nasabahnya supaya nggak melenceng kemana-mana ngomongnya. Terus kalau misalnya nasabahnya marah, kan seringnya nasabah marah-marah tuh kalau kita telepon. Gimana sih mbak gitu kan, nawarin apa lagi sih gitu. Yang terus paling menyakitkan apa? Baru pas digituin, waduh langsung ngeblank, aduh tadi gue mau ngomong apa ya gitu. Jadi shock juga ya.
Cuman seiring jam terbang sih ya akhirnya udah biasa juga sih gitu. Diomel-omelin. Nah, walaupun tunanetra jadi telemarketing, tetap ada target-target juga nggak? Oh banget, sama. Jadi waktu gua kerja itu targetnya disamain sama yang awal. Oke. Ada perbedaan. Jadi target reward gitu-gitu sama sih. Jam kerja sama ya? Jam kerja juga sama. Mereka lembur, kita juga lembur. Sama lah pokoknya, nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan. Asik juga sih kayaknya. Enggak kan, orang kan mikirnya tunanetra cuman kerja di bidang tertentu aja, nggak bisa di bidang ini gitu. Kita kan masih lekat sama stigma kayak gitu kan. Kita cuma di profesi apa, ternyata bahkan malah di antara tunanetra sendiri kadang-kadang nganggap telemarketing itu kan cuman gini-gini doang, cuman jualan aja, cuman lewat ini telepon gitu. Ternyata nggak semudah itu kan. Iya itu udah ngafalin skrip juga, terus itu tadi handling nasabah gimana supaya sampai closing ya kan. Kita harus gimana ya, namanya setiap hari kita ketemu dengan banyak orang, banyak karakter ya kan. Gak gampang sih kalau menurut gue juga, makanya waduh. Tapi luar biasa sih bisa ngerasain pengalaman kayak gitu. Jadi sekarang ini gue kalau mau jualan gitu kan, udah pede aja. Orang gue juga udah biasa. Ngelatih kesabaran. Ya kan. Bagus sih kalau menurut gue, pengalaman jadi tele itu juga bikin kita lebih lebih pede sih, lebih pede komunikasi sama orang. Terus itu karena tiap hari juga udah dipaksa jualan, akhirnya kadang kita kalau ini ya udah sih udah nggak malu-malu lagi jualan gitu. Dan jadi lebih sabar juga ya. Ya harus. Ada ini nggak? Ada pengalaman terburuk nggak selama jadi telemarketing? Berapa tahun tuh jadi telemarketing? Ya totalnya kalau digabung-gabungin sekitar 7 tahun. Lama juga ya bertahan. Ini ya pengalaman terburuk yang paling tidak mengenakan jadi telemarketing tuh apa? Pengalaman yang paling tidak mengenakan apa ya? Nih gue pernah waktu itu nawarin tabungan gitu kan. Tabungan berjangka nih. Terus nasabahnya udah mau nih, udah agree gitu kan. Ya udah dong diproses kan. Nah terus itu kan tabungannya sistemnya auto debit gitu ya. Jadi dia punya rekening utama, terus nanti tiap bulan di auto debit dari rekening utamanya ke rekening tabungan berjangkanya gitu kan. Nah terus udah ada recordingnya juga sih, kalau setiap kita nelpon itu kan semua di record kan. Nasabahnya udah mau gitu, udah agree. Tiba-tiba dia komplain. Kok bisa komplain? Katanya ya makanya nggak jelas banget tuh nasabahnya. Mungkin dia waktu itu iya aja, dia lagi, tapi di recording itu juga posisinya dia lagi sepi sih gitu, bukan lagi crowded rame gitu, enggak, dia lagi sepi. Dia komplain karena auto debit itu? Iya, komplain dia. Padahal pas leader gue sama manajer gue dengerin recordingnya, gue bener gitu. Dan dia juga mengiyakan gitu kan. Gue gak maksa gitu. Terus dianya bilang iya. Terus toto dia komplain dong. Tapi karena gue bener, gue gak di-apa-apain. Maksudnya gak di SP atau apa gitu, enggak. Oke. Cuman ya sempet itu sekali-sekalinya doang sih selama 7 tahun gue. Tapi kan biar gimana shock pernah nasabahnya. Juga. Kalau kita jelasin jualan kan harus detail kan, nasabahnya harus benar ngerti gitu. Apalagi tabungan berjangka, dia kan harus sebutin dia mau nabungnya berapa. Kan kita nggak enak-enaknya aja langsung debet-debet tanpa dia nyebutin nominal kan. Oh iya benar-benar. Karena kan itu rutin ya. Iya, karena itu rutin. Masa tiba-tiba dia nggak ngomong nominal terus gue main tentukan aja, nominal berapa gitu. Kan waduh tuh mah kacau itu.
Tapi untungnya ya itu karena gue didengerin recording yang gue nggak salah, ya udah. Berarti ya cuman ya biasalah nasabah kan tetap adalah raja ya. Jadi ya tetap aja tuh leader gue minta maaf sama dia gitu. Oke, wah seru juga tuh. Nah, kembali ke masalah sport. Waktu lo lagi masih statusnya kerja nih, jadi di telemarketing, kan ada latihan-latihan atau ada event-event gitu, kantor ngizinin nggak kalau mau ngikutin kegiatan kayak gitu? Jadi kalau waktu gue nih contohnya waktu 2016 kan gue masih kerja tuh. Itu kan gue ikut Peparnas ya. Nah, latihannya waktu itu gue masih ikut bowling. Oke, bowling. Jadi paling gue nggak mungkin dong gue dalam setiap minggu ada izin terus jalan. Jadi gue latihannya mau nggak mau ya pulang kerja malam. Oh, bowling. Oh, jadi nih info lagi nih buat para viewers bahwa tunanetra juga bisa lo main bowling. Ntar bikin lagi nih kontennya sendiri. Gue udah nggak punya sih video yang kita main bowling bareng gitu. Gue udah nggak punya video yang kita main bowling bareng itu yang di Ancol, udah nggak punya gue. Iya sih. Mana sekarang belum buka lagi. Jadi kalau kita mau bikin konten, aduh harus di mana ya? Harus di Bandung. Yang paling deket. Nah itu latihannya bowling. Latihan bowlingnya di tempat latihan bowling biasa dong, atau ada tempat khusus? Enggak ada tempat latihan bowling itu ya kita sama kayak yang umum, kayak yang non disabilitas. Oke, berarti bolanya sama, semuanya sama gitu. Kita bisa pakai itu kan? Sama pasti. Nggak ada bedanya ya. Berarti bowling salah satu olahraga yang bisa juga diakses sama disabilitas, dan istilahnya kadang-kadang kan kayak kalau kita tahu tenis meja itu kan kita beda ya, tenis mejanya beda sama orang-orang awas kan. Jadi kalau bowling salah satu yang kita masih bisa pakai, apa yang dipakai sama orang non tunanetra bisa kita pakai juga kan. Betul. Oke, bowling. Nah, waktu main bowling itu pernah ikut event-event apa? Kalau yang bowling gue ikutnya selain yang Peparnas, pernah juga ada event dari ini HWDI pernah ngadain, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Oke. Itu mereka ngadain event bowling juga, pernah ikutan. Kebetulan emang kalau bowling tuh juga buat disabilitas kayak termasuk jarang sih eventnya. Oke. Jadi paling itu HWDI sama Peparnas dah event yang gua ikutin waktu bowling. Nah, terus abis itu tadi kita balik ke 2018 awal ya, ditawarin untuk Asian Para Games. Bener kan? 2018 awal kan? Iya. Nah, itu 2000, di Solo. Awal 2018 tuh ada temen ngasih tahu gitu kan, katanya mau ada cabur baru nih, lone ball, nanti yang dipertandingkan di APG, katanya mau ada seleksi gitu, seleksi di Solo. Seleksi di Solo. Berapa lama tuh? Berarti karantina dong? Ya, jadi sebenarnya mereka udah kalau cabur-cabur yang duluan kayak misalnya atletik yang gitu-gitu, ini kan karena cabur baru ya, lone ball ya. Jadi kalau cabur-cabur yang lama mereka udah karantina dari Januari 2018. 2018. Nah terus kalau yang si lone ball ini waktu itu kita baru seleksi tuh bulan Maret kalau nggak salah deh. Oke, Maret 2018. Maret 2018. Jadi waktu itu pas temen ngasih tahu, gue pikir wah ini cabur baru nih.
boleh nih, kan kita istilahnya kemampuannya sama semua kan, berarti sama-sama bisa Challenge. semua. Belum pernah kan, Iya. belum pernah ada yang bisa kan, ya udah gue sih lumayan semangat gitu ikutannya. Dan pas seleksinya juga orang-orang ya semangat juga semua, jadi banyak yang ikut. Oke. Mungkin orang juga berpikir kayak gue juga gitu kali. Iya, kesempatan baru nih kan. Cabur baru, jadi pada semangat deh ikutannya. Nah, sekarang ini nih, dari tadi lawn ball tuh kayak gimana sih sebenarnya? Permainan lawn ball itu apa sih? Permainan lawn ball permainan lawn ball tuh sebenarnya orang sih sering apa ya, mungkin mendeskripsikannya itu mirip kayak bowling gitu. Oke. Mirip kayak bowling, jadi dia ibaratnya kayak ngegelindingin bola juga gitu, tapi bolanya si lawn ball ini bukan bulat, dia tuh ball mangkok gitu ya. Bolnya tuh bol mangkok, jadi bolanya tuh kayak mungkin lebih mirip kayak ban roda, tapi dia gendut gitu. Gimana ya bilanginnya? Ban Jadi mobil. ban kayak ban mobil gitu, tapi dia kanan kirinya tuh gendut. Gitu gimana sih bilanginnya? Jadi itu bukan bulat. Kalau bowling kan ya bulat Iya, gitu bentuk kan. bola, bener-bener bola gitu kan. Bulat gitu. Bulat bola gitu kan. Dia berarti pipih. Nah, kalau si lawn ball ini, bolnya itu kayak itu tadi, kalau gue sih ngebayanginnya tuh kayak ban tapi kanan kirinya gendut gitu. Lebih bulat dia- gitu ya. Kayak ban, maksudnya kanan bentuknya itu kayak jadi bulat gitu ya. Atau Kayak lingkaran kali gitu ya bilangnya ya, gimana sih? Oke. Tapi dia pipih atau Dia itu nggak rada pipih. oke. Rada pipih. Aduh, gue lupa deh, di rumah gue punya sih, kemarin gue udah beli, tapi di rumah nyokap gue lagi. Gue gak bawa. Oke, jadi dia terus permainannya diapain bolanya itu? Jadi permainannya itu adalah kalau kita sebagai atlet lawn ball, kita tuh dibekali dengan satu set ballnya itu. Satu set ballnya itu isinya 4 ball. Gue nggak bilang itu bola ya, ball sih. Ballnya itu tulisannya BOWL gitu loh. Mangkok Iya. Mangkok. Iya kan, bolanya mangkok kan, bukan bola gitu. Iya. Jadi dia satu, misalnya gue main sama lo nih, lo punya satu set ball, gue punya satu set ball. Jadi kalau kita tanding, kita dalam satu ring itu berdua, cuman boleh berdua, nggak boleh, kecuali kalau kita mainnya double ya. Tapi kalau kita mainnya single, dalam satu line kita cuma boleh berdua. Lo punya 4 ball, gue punya 4 ball, karena satu setnya itu ballnya 4. Oke. Nah, terus contohnya gue main sama lo nih. Pertama lo ada wasit, kita toss koin dulu biasanya nih, kan ada koin misalnya Garuda sama angka misalnya gitu kan. Ntar dia misalnya nanya lo, Cynthia pilih apa? Pilih Garuda gitu kan. Terus ntar koinnya dilempar, taunya Garuda nih, bener, berarti lo yang jalan duluan. Oke. Nah, lo jalan duluan itu, lo pertama kali harus melempar yang namanya jack. Jack itu bolanya itu kecil, kayak mirip bola biliar. Bola biliar tau gak, kecil gitu. Iya. Tapi berat. Oke. Kayak gitu. Jadi lo lempar jadi nanti ada posisi kayak kotak, itu biasanya ditandainnya tuh pakai keset. Kalau yang buat tunanetra ya.
ditandanya tuh pakai keset karet gitu. Nah, lo diri di situ dan lo lempar si jack tadi, si bola kecil itu tadi. Jaraknya itu harus ada di antara 22 sampai 31 meter, harus ada di jarak itu. Jadi di lapangannya itu udah ada ininya, udah ada apa? Meteran-meterannya gitu. Jadi kita harus ngelempar sejauh range itu antara 21 sampai 30 meter itu. Iya. Nggak boleh kurang 22, dari itu. Harus 22 sampai itu harus antara 22 sampai 31. Kalau misalnya lu nih tiba-tiba lu ngelempar ke pelana nggak nyampe 22. Atau lo ngelempar kekencengan, lo lebih dari 31, itu gantian gua yang ngelempar si jack. Oke. Nah terus kalau misalnya nih gua juga misalnya nggak di posisi antara 22 sampai 31 meter juga, misalnya gue juga kelebihan atau kekurangan gitu kan. Nah si jack itu sama wasit ditaruh posisi paling jauh di 31 gitu. Kecuali kalau dari lu tadi misalnya pas lu pertama kali ngelempar, lu posisinya langsung ada di 25 meter misalnya, udah tuh berarti si jacknya ini posisinya udah bisa ditempatin di 25 meter. Oke. Gitu. Sampai sini jelas nggak nih kalau yang tentang jack? Iya. Nah nanti jadi berarti kalau misalnya lo udah tepat di 25 meter, lo yang jalan lagi atau gantian ke lawan lo? Kalau misalnya lu nih, tadi kan lu yang dapat pertama kali giliran ngelempar. Terus posisinya lu ada di range 22 sampai 31 meter. Nah, berarti lu langsung jalan, lu langsung ngelempar bola pertama lu. Pertama lu gitu. Jadi kan? Jack tadi itu nggak dihitung bola pertama. Enggak, dia itu bukan bola kita pertama, dia itu cuman sebagai penempatan sasarannya gitu. Nah, ini kan tadi lo bilang satu set 4 ball. 4 ball itu berarti nggak termasuk sama jack itu dong? Enggak, beda. Itu bukan ball. Dia memang jack itu ya sendiri, jack namanya. Terus. Jadi penasaran. terus. Penasaran ya. Iya, tapi kapan-kapan ya. Gua ada sih bolanya, cuman biasanya kalau kita itu mainnya paling di lapangan futsal sih, yang yang luas ya, mesti yang luas. Ntar lo lempar kena orang lagi. Ya kan kita ngelemparnya tuh bukan lo diri tegak ngelempar gitu, bukan gitu posisinya. Posisinya kayak jadi bowling. Posisinya tuh kayak setengah membungkuk gitu loh. Jadi pengen tahu cerita selanjutnya? See you on next part.